Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmariani Fajrin, NPM 1921911143. Saya dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengurai dan menganalisis model kurikulum pendidikan jasmani. Model kurikulum pendidikan jasmani adalah suatu bentuk pengimplementasian kurikulum dengan memberikan makna atau arah sesuai dengan perspektif atau orientasi nilai yang dianut oleh guru atau pendukungnya. Oleh karena itu, setiap model selalu diwarnai oleh perbedaan dalam hal tujuannya, struktur programnya, dan orientasi nilainya. Diidentifikasi dari orientasi nilai yang dikenal selama ini, maka model kurikulum yang sudah berhasil dikembangkan pada program pelajaran pendidikan jasmani meliputi yang pertama, pendidikan olahraga atau sport education. Yang kedua, pendidikan jasmani humanistik atau humanistic physical education. Yang ketiga, pendidikan gerak atau movement education. Yang keempat, pendidikan disiplin olahraga atau kinesiological studies. Yang kelima, pendidikan pengembangan atau development education. Yang keenam, pendidikan kebermaknaan pribadi atau personal meaning. Yang ketujuh, pendidikan kebugaran kesehatan, health related physical fitness, menurut Jewett, Bain, dan Ennis. Selanjutnya, development education. Model yang bersifat pengembangan ini belakangan merupakan model kurikulum yang paling didukung, meskipun beberapa ahli menyatakan bahwa pendidikan pengembangan bersifat menyatu dengan model lainnya yang bersifat terpisah. Filsafat dari model ini lebih sering digambarkan dengan ekspresi populer seperti pendidikan melalui jasmani, dan programnya dicirikan oleh kegiatan-kegiatan fisik yang digunakan oleh penyumbang pada perkembangan total individu, baik secara fisikal, sosial, emosional, dan intelektual. Orientasi nilai yang mendasari model ini adalah self. Guru penjas sebagai ahli perkembangan bertanggung jawab untuk memilih dan menentukan rangkaian tugas belajar yang didasarkan pada temuan penelitian yang memaparkan pola-pola perkembangan anak dan minat anak serta kemampuan motoriknya. Dengan pendekatan model ini, pengajaran penjas biasanya berorientasi pada pengajaran dasar-dasar keterampilan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan siswa tersebut. Yang kedua, movement education. Movement education adalah model pendidikan gerak memiliki dampak yang luas di kalangan sekolah dasar dan bergantung pada prioritas guru. Model ini menekankan beberapa kombinasi orientasi, nilai, dan disciplinary mastery atau menekankan pada pembelajaran tentang gerak dan learning proses atau menekankan pada pembelajaran bagaimana bergerak atau menekankan pada faktor anak. Selanjutnya, sport education. Sport education adalah model pendidikan olahraga, sebelumnya disebut model bermain play education, atau memandang olahraga sebagai sesuatu yang bernilai secara intrinsik dan dapat dimasuki secara sukarela, menurut Jewett dan Bain 1985. Dengan menggunakan model ini, pendidikan jasmani dikonseptualisasikan dan diimplementasikan dengan cara agar pengalaman siswa dapat menyerupai pengalaman para peserta dari program olahraga antar sekolah atau antar negara. Olahraga diartikan sebagai kompetisi yang penuh permainan dengan maksud untuk menjadikan anak terampil dan ahli dalam beberapa cabang olahraga tanpa dikaitkan dengan tujuan lain seperti pengembangan pribadi atau kebugaran jasmani. Selanjutnya, personal meaning.
Personal meaning adalah model kurikulum. Personal meaning memastikan bahwa agar pengalaman siswa bersifat mendidik, maka pengalaman itu harus mempunyai makna dan keberartian untuk seorang individual. Menurut Anjewet adalah pendukung dan pengembang dari model ini menyatakan peranan pendidik adalah menganalisis sumber-sumber potensial dari berbagai makna untuk menyediakan sebanyak mungkin kesempatan dan merespon secara positif terhadap pencarian individu berkenan dengan makna itu. Model ini didasarkan pada orientasi nilai ecological integration dan learning process. Selanjutnya, heart related physical fitness. Model kurikulum kebugaran jasmani atau sering disebut sebagai model pendidikan kebugaran hampir sama dengan model perkembangan humanistik, terutama dalam hal pandangan ketiga model tersebut dalam melihat pendidikan jasmani sebagai alat yang menyumbang besar pada kesehatan atau well-being. Perbedaannya adalah pada ciri model pendidikan kebugaran yang membatasi manfaatnya pada wilayah kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa tersebut. Sebagaimana dirumuskan oleh banyak pihak, kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan cukup intensif dan kesiagaan penuh, tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, dengan energi yang cukup untuk menikmati waktu luang dan menjalani situasi-situasi yang tidak terduga. Kesimpulan dari materi tersebut adalah model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Model pembelajaran pendidikan jasmani ini meliputi development education, movement education, sport education, personal learning, dan health related physical fitness. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.